Marilah kebaktian pada pagi hari ini kita awali dengan salam, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan menggunakan liturgi kebaktian minggu ketiga. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa membuka buku yang ada di depan kursinya masing-masing. Dan kita akan awali pada pagi hari ini dengan introitus yang diambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 demikian bunyinya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sungguh luar biasa firman yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 12 ini, karena kita diminta untuk senantiasa bersukacita dalam segala hal. Marilah dari firman tadi kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali untuk memahami dan melaksanakan hukum kasih. Hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua, yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali melakukan kesalahan ataupun perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga tidak sesuai dengan firman-Nya. Untuk itu, marilah kita datang bersama-sama kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Sebenarnya kami tak layak untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, karena begitu banyak dosa dan juga kesalahan yang telah kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah kami dari segala kesalahan kami, dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Bangkitkanlah kembali sukacita kami karena keselamatan yang Engkau berikan. Bukalah mulut kami untuk senantiasa mengucap syukur dan memuji Engkau. Siapkanlah hati kami untuk senantiasa menerima pengajaran-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami yang kudus. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh luar biasa firman ini, karena kita semua yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan dibenarkan karena iman kita. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 381, bait yang pertama dan kedua. Yang Maha Kasih. Petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Firman yang indah, dan ini merupakan janji Yesus kepada kita semua, bahwa Yesuslah terang dunia, dan jika kita berjalan bersamanya, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita semua akan mempunyai terang hidup. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, dan marilah kita bersama dengan warga gereja di seluruh dunia terkait dengan semua orang yang sekarang dan yang sebelum kita yang telah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, terkait dengan malaikat-malaikat yang memuji nama Tuhan Allah. Kita pun mengakui, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 344, bait yang pertama, ingat akan nama Yesus. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih karena saat ini Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita di rumah ibadah ini. Bapa, saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKJTU Jemaat Semarang 1. Berkatilah pelayanan di gereja ini, biarlah semakin hari semakin menguatkan iman jemaat-Mu untuk beribadah dan juga melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk proses pemanggilan pendeta di gereja kami. Kiranya semua berjalan lancar, dan kami percaya Engkau telah siapkan segala hal yang baik untuk gereja kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan,
Yang ditinggalkan orang terkasih Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Yang mengalami persoalan dalam kehidupannya, biarlah tangan kuasa-Mu yang turut campur untuk menyelesaikannya. Kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta kami dan juga keluarganya. Engkau berikan kesehatan dan juga berkat serta kebahagiaan di dalam melayani. Juga kepada para majelis, pemuda-pemudi, Adi Yuswo, organis, operator LCD, koster, dan semua yang turut ambil bagian di dalam pelayanan-Mu, kiranya Engkau berkati di dalam segala hal. Untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kiranya Engkau berkati dan melalui prestasi yang mereka capai, mereka boleh memuliakan Engkau. Untuk para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan ataupun mencari jodohnya, kami percaya Engkau akan siapkan segalanya. Dan bagi kami yang sudah bekerja dan melakukan usaha, kiranya Engkau berkati agar semuanya berkenan di hadirat-Mu. Berkatilah negara kami dan juga lindungilah dari segala hal yang terjadi, seperti sakit penyakit, bencana alam, dan juga peristiwa lainnya. Berikanlah roh hikmat dan juga kebijaksanaan, serta roh takut akan Engkau bagi para pemimpin kami, agar dapat memimpin negeri kami ini berlandaskan kasih-Mu. Tuhan, banyak sekali permohonan dan doa kami, namun Engkau lebih mengetahui kebutuhan kami, dan hanya kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan dan landasan firman untuk persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama sampai selesai. Sekarang bersyukur.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita sekalian akan masuk di dalam firman, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa epiklesia. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan juga menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini bagi yang membawa Alkitab atau HP-nya ada aplikasi Alkitab, silahkan dibuka Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Dengan judul perikop, Pergumulan Yakub dengan Allah. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hati, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita membaca dan juga mendengar yang tertulis di dalam kitab Kejadian tadi, Kejadian 32 ayat 22 sampai 21. Di sana
Judul perikopnya adalah Pergumulan Yakub dengan Allah. Mungkin kita masih ingat dan kita kembali lagi pada peristiwa yang pernah terjadi pada diri Yakub. Kita pernah membaca, mendengar, dan juga akan selalu ingat di benak kita bahwa Yakub pernah melakukan kesalahan. Kesalahan Yakub pada waktu itu apa? Yakub pada waktu itu meminta hak kesulungan Esau, kakaknya. Yakub pada waktu itu menukarnya dengan roti dan masakan kacang merah. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa membaca di Kejadian sebelumnya, Kejadian pasal 25 ayat 34. Di sana ada diceritakan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Pada saat Yakub meminta hak kesulungan Esau dengan menukar roti dan masakan kacang merah. Pada kesempatan lain juga Yakub menipu ayahnya. Ayahnya bernama Ishak. Ishak ayahnya pada waktu itu beliau ini buta, tidak bisa melihat. Dan ini adalah kesempatan Yakub untuk mengeluarkan tipu dayanya, meminta supaya Ishak ayahnya memberkatinya. Jadi pada saat itu Yakub mengelabui ayahnya dengan cara memalutkan kulit anak kambing itu pada kedua tangannya dan juga lehernya. Jadi sebenarnya Yakub ini memiliki kulit yang halus ya, yang licin. Sementara kakaknya Esau ini dia berbulu. Nah, karena ayahnya Ishak ini tidak bisa melihat dan dia menginginkan diberkati sebagai anak sulung atau dia ingin mengambil hak kesulungan Esau pada waktu itu, dia memakai kulit anak domba tadi diletakkan pada kedua belah tangannya dan juga lehernya. Sehingga pada saat itu ayahnya tadi Ishak berpikir bahwa yang akan diberkati tersebut adalah Esau, anak sulungnya. Padahal itu adalah Yakub. Nah, ini tertulis di dalam Kejadian 27 ayat 23, di sana mungkin nanti bisa dibaca. Dengan demikian Yakub mendapatkan berkat dari Ishak ayahnya. Maka dari itu setelah peristiwa tadi Yakub lari ke padang Aram karena Esau setelah tahu dia menaruh dendam kepada Yakub. Dan setelah Yakub ini menjadi orang kaya, dia ingin pulang ke Kanaan. Tetapi di sini dia masih diselimuti rasa takut ya, karena dia sebelumnya sudah mengambil hak kesulungan Esau. Jadi dia takut untuk bertemu dengan Esau pada waktu itu. Namun ketika Yakub sedang berpikir tentang bagaimana nantinya sikap Esau terhadapnya ini, tiba-tiba Yakub tadi berjumpa dengan seorang yang kemudian bergulat tadi dengan dia hingga fajar menyingsing. Tadi dituliskan di dalam ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Namun di sini akhirnya Yakub semakin menyadari bahwa seorang yang bergulat dengannya tadi bukanlah orang biasa dan dia memiliki kuasa ilahi. Hal ini juga sangat terlihat jelas dari ucapannya di dalam ayat 26. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yakub ini ingin memiliki segala yang lebih, ingin memiliki kekuatan dan juga berkat yang lebih, karena dia melihat, dia merasa bahwa lawannya ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dia merasa tidak bisa mengalahkannya.
Tetapi di sini kita melihat lawannya tadi tidak meninggalkannya. Dan juga di dalam ayat 27 di sana dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Nah, di sini kita melihat pada masa itu yang namanya nama itu bukan hanya sekedar nama begitu saja, namun sebuah nama itu sangat erat hubungannya dengan pribadi yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebuah nama akan memperlihatkan jati diri seseorang. Maka jika seseorang menyebutkan namanya, berarti dia juga sedang menyatakan tentang dirinya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian juga kita melihat ya, nama di Jawa ini ya, orang-orang dulu seringkali memberikan nama kepada anak-anaknya ada tambahan su depannya. Atau kalau yang perempuan ditambahi Sri begitu ya. Karena su itu artinya, ini dari bahasa Sanskerta ya, adalah segala hal yang baik atau yang terbaik. Kemudian kalau Sri itu dari Dewi Sri ya, Dewi Padi, itu di sana memiliki arti kesuburan, kemakmuran dan juga kecantikan. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian juga ada yang namanya menggunakan su atau Sri ya, karena orang tua pada waktu itu juga menginginkan segala hal yang baik untuk anak-anaknya. Ya, mungkin dengan berjalannya waktu banyak juga yang menggunakan nama-nama yang memiliki arti tersendiri. Ya, tentu kita juga kalau punya nama itu akan bertanya pada orang tua kita, nama saya artinya apa? Ya, dulu saya juga bertanya pada bapak saya, nama saya Rina Kurniati. Saya tanya kepada bapak saya, karena seringkali saya kalau bertemu dengan orang itu selalu mengatakan Rina mesti lahirnya siang hari begitu ya. Karena kalau di dalam bahasa Jawa Rino itu siang ya, kalau Ratri itu malam ya. Dikiranya saya lahir pada siang hari, padahal tidak. Bapak saya mengambil nama itu karena diambil dari nama ibu saya. Jadi anak-anaknya yang perempuan mengambil dari nama ibu, sementara anak yang laki mengambil nama dari bapak saya. Nah, pada waktu itu saya tanyakan, Kurniati apa Pak artinya? Ya, karena pada waktu itu saya sebagai anak pertama, bapak saya mengatakan, ya kamu itu karunia Tuhan, karena kamu anak pertama yang lahir setelah orang tua kami menikah pada waktu itu. Jadi sebagai ungkapan syukur, nama saya diberikan nama yang sampai sekarang ini saya pakai. Nah, itu ada artinya. Tentunya orang tua memilihkan nama untuk anak-anaknya pasti ada makna atau arti. Dan menginginkan bahwa anaknya tersebut akan sesuai dengan arti yang diharapkan oleh orang tuanya. Demikian juga Yakub tadi. Ini kembali lagi kita ke firman Tuhan. Yakub tadi juga diminta untuk menyebutkan namanya. Pada waktu itu ditanya, siapakah namamu? Yakub tadi menjawab, Yakub ya, sahutnya Yakub. Dia harus menyebutkan namanya kepada lawannya tadi yang bergulat dengan dia tadi. Nah, dari namanya yang disebutkannya, lawannya tadi tahu apa arti nama Yakub. Nah, Yakub di sini pada waktu itu artinya adalah penyerobot. Nah, kita melihat bagaimana peristiwa yang pernah dialami oleh Yakub dengan arti tersebut, ternyata dulu dia juga melakukan penyerobotan hak kesulungan kakaknya. Ya. Jadi di sini memang pada waktu itu Yakub artinya penyerobot, sehingga dengan menyebutkan namanya tadi, orang yang bergulat dengannya menjadi tahu, karena dia telah menyebutkan dan mengakui dosanya yang dahulu ya, sebagai penyerobot tadi. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa permintaan penyebutan nama tadi sebagai bentuk dari pengakuan dosa. Nah, setelah Yakub menyatakan kenyataan tentang dirinya tadi melalui namanya tadi, maka Tuhan menyatakan kuasanya dan juga kasihnya di sini dengan memberikan nama baru. Oleh karenanya nama yang atas kehendak Tuhan tadi, yaitu Israel, artinya adalah sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia
dan engkau menang. Nah, ini arti nama Israel. Jadi nama Israel tadi, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, ini. Jadi namanya dia sudah disebut, tidak disebut lagi Yakub, tetapi di sini disebut Israel karena memiliki makna yang luar biasa tadi. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itulah arti nama Israel. Mungkin akan muncul pertanyaan, kemenangan seperti apa yang didapatkan oleh Yakub pada waktu itu? Apakah memang benar Yakub ini menang? Nah, kalau kita melihat tadi sebenarnya lawannya ini juga tidak kalah ya, karena dia bisa membuat Yakub tadi terpelecok ya, karena pahanya tadi ya istilahnya adalah terkilir ya, mungkin terkilir ya. Jadi sebenarnya lawannya tadi tidak kalah, tetapi itulah yang tertulis di dalam kejadian ini. Kita melihat lawannya tadi tidak merasa bahwa dia dikalahkan oleh Yakub, tetapi justru memberikan nama tadi Israel, karena di sana dari pernyataan nama tersebut ternyata Yakub ini sudah menang. Kemudian inilah tanda Yakub sebenarnya ya, yang sebenarnya tidak bisa mengalahkan lawannya, tetapi lawannya tadi mengakui bahwa karena Yakub ini mengakui kesalahannya melalui menyebutkan namanya tadi, dan juga dia menahan orang tersebut untuk tidak pergi, tetapi dia merasa bahwa orang tersebut harus memberkatinya. Nah, ini ada suatu hal di dalam dirinya bahwa dirasakan oleh lawannya tadi. Yakub ini benar-benar percaya kepada lawannya, karena Yakub ini merasa bahwa lawannya ini bukan orang sembarangan, tetapi dia percaya bahwa yang menjadi lawannya itu adalah Allah, yang pada saat itu berwujud sebagai seseorang yang bergulat dengannya. Kemudian kita melihat bagaimana kemenangan Yakub melalui namanya yang baru tadi, yaitu Israel. Kita juga bisa melihat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang seseorang yang datang kepada sahabatnya pada tengah malam pada waktu itu, kemudian dia meminjamkan 3 buah roti. Ya, dalam perumpamaan tadi Tuhan Yesus juga mengatakan, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi di sini kita melihat perumpamaan tadi juga dikatakan bahwa di sini orang yang meminta tadi memperoleh kemenangan. Ya, karena hanya belas kasihanlah orang yang meminta tadi kemudian memperoleh kemenangan. Nah, seperti itu juga kemenangan yang didapatkan oleh Yakub atau dengan nama barunya Israel tadi. Jadi keteguhan dan juga kegigihan untuk meminta, walaupun pada saat itu pangkal pahanya terpelecok ataupun terkilir ya, mungkin dia harus menyebutkan namanya, dan dia mau menyebutkan namanya itu kepada lawannya tadi. Tetapi pada waktu itu kita melihat tadi dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Di sana Yakub tidak melepaskan lawannya, tetapi dia justru ingin mendapatkan berkat. Nah, di sini kita melihat Tuhan mendengarkan permintaan Yakub karena dia gigih. Dan juga dia sudah mendapatkan nama baru tadi. Artinya di sini Yakub telah mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan itulah yang menjadi kemenangannya. Di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 29 sampai 31, di sana Yakub sampai menamai tempat di mana dia diberkati tadi dengan nama Peniel, ya. Karena di sana dia mengaku, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi dia
percaya bahwa yang ada di hadapannya, yang bergulat dengan dia itu adalah Allah. Karena dia merasa bahwa dia di sana diberikan nama baru dan juga diberkati oleh lawannya tadi. Nah, di sini kita semua juga bisa melihat setelah Yakub mengenal dan juga mengerti tentang kuasa lawannya tadi, dia ingin tahu nama lawannya. Tetapi lawannya tadi menjawab, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Jadi lawannya tadi tidak menyampaikan namanya siapa, tetapi lawannya tadi justru memberkatinya. Seperti tertulis di dalam ayat 29 ya. Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Jadi dia ingin tahu juga namanya siapa. Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Tetapi lawannya tadi, lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ya dia ingin tahu juga nama lawannya itu siapa. Tetapi dalam hatinya sebenarnya dia sudah merasakan bahwa siapa lawan yang bergulat dengannya tadi. Ada kuasa ilahi yang dimiliki oleh orang yang bergulat tadi. Dan di sini juga kita melihat dalam kekristenan hal seperti ini pun juga bisa muncul. Kepada kita telah dinyatakan tentang nama Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab yang berisi ayat-ayat dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Bahkan melalui doa kita seringkali menyebut Tuhan. Tetapi seringkali kita tetap merasa khawatir atau meragukan atau bahkan menyalahgunakan pengenalan kita akan Tuhan. Karena seringkali kita datang kepada Tuhan pada saat kita mengalami suatu masalah atau kita mengalami suatu hal yang menurut kita tidak bisa terselesaikan. Akhirnya kita menyebut-nyebut nama Tuhan. Tapi pada saat kita baik-baik saja, kita sukses, kita memperoleh kemenangan, kita lupa. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwa seharusnya pengenalan itu adalah untuk memuji memuliakan Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala hal. Oleh karenanya di sini Tuhan sangat berkuasa atas hidup kita. Kita melihat seperti yang dialami Yakub yang kemudian diberi nama Israel tadi. Bagaimana Tuhan memperhatikan Yakub. Bagaimana Tuhan memberkati Yakub atau diberi nama baru Israel tadi karena dia telah menang. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu memiliki kedaulatan dalam menyatakan kuasanya. Apa yang terbaik bagi manusia ada di dalam pertimbangannya. Oleh karenanya kita sebagai anak-anaknya mungkin kita seringkali meragukan kuasa Tuhan jika kita menghadapi suatu masalah. Seringkali kita merasa khawatir, kita merasa putus asa, kita merasa sendiri, kita merasa tidak ada yang menolong. Dengan kita membaca firman-Nya, kita melihat janji Tuhan yang luar biasa jika kita ini sebagai anak-anaknya. Kita harus bersyukur karena kita telah dipilih menjadi anaknya. Dan ini sangat luar biasa, karena apa? Karena kuasa Tuhan akan senantiasa berkehendak di dalam hidup kita. Seringkali manusia tidak sabar dalam menghadapi permasalahannya. Seringkali kita menghadapi suatu masalah, ingin semuanya segera selesai, ingin semuanya segera mendapatkan jawaban yang baik. Kita tidak bisa menerima segala hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Itu seringkali, secara manusiawi memang demikian. Logika manusia memang demikian. Seringkali kita mengalahkan segala hal yang sudah Tuhan janjikan bagi hidup kita.
Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di sini, dengan membaca firman-Nya, kita banyak sekali mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kuasanya luar biasa, itu yang harus kita percaya, kita imani dan kita amini. Karena segala hal yang boleh terjadi di dalam hidup manusia, semuanya di dalam kendali Allah. Kita harus percaya itu. Walaupun saat ini mungkin kita sedang mengalami persoalan. Kenapa dalam 1, 2, 3 hari, seminggu, 1 bulan tidak ada penyelesaian? Tidak ada hal baik yang kemudian merubah segala masalah yang saya hadapi. Di sini Tuhan meminta kita untuk senantiasa sabar, senantiasa bertekun di dalam doa dan pengharapan, dan beriman hanya kepadanya. Itulah yang Tuhan harapkan pada kita semua sebagai anak-anaknya. Ya, mungkin bagi manusia sekarang hal-hal seperti ini merupakan suatu dogma. Tetapi jika kita imani bersama, kita lihat bahwa kuasa Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin bagi orang-orang yang berpikir modern yang namanya agama atau ajaran-ajaran seperti ini ya, kita melihat di luar negeri itu banyak sekali negara yang kemudian ateis, tidak percaya Tuhan. Ya, karena mereka melihat kenyataan yang terjadi di dunia ini ya karena kuasanya manusia sendiri. Mereka tidak punya iman, mereka tidak punya pengharapan, mereka tidak punya pegangan bahwa sebenarnya yang mengendalikan hidup manusia adalah Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita harus kita percaya itu adalah kehendak Allah. Tetapi kita sebagai manusia tidak harus terus pasrah begitu saja. Tuhan mengendaki kita tetap harus berusaha. Tidak bisa kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, tiba-tiba ada uang jatuh dari langit, tidak mungkin. Tentunya kita selalu berusaha berdoa. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita tidak hanya berdiam diri, tetapi apa yang harus kita lakukan di sana. Ada usaha dan juga doa, dan di sini juga kita berserah kepadanya. Karena kita percaya semua permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, di dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, itu dalam kendali Tuhan. Kita harus percaya itu. Apapun yang terjadi di gereja pun juga, mungkin kita melihat di permasalahan di suatu gereja atau di gereja kita, pasti kita harus percaya semuanya akan terselesaikan karena Tuhan itu akan selalu peduli dengan kehidupan umatnya jika kita semua percaya. Ya, kalau kita ragu-ragu, kita khawatir, ya tentu Tuhan akan selalu memberikan suatu hal yang mungkin membuat kita harus sadar di sini. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang dialami oleh Yakub tadi, yang dahulunya dia melakukan kesalahan-kesalahan karena dia ingin mempunyai kuasa yang lebih dari lainnya. Ya, pada saat itu dia ingin memiliki hak kesulungan, sehingga dia menyerobot hak kesulungan kakaknya yang harusnya diberikan kepada Esau, tetapi pada waktu itu dia menipu ayahnya dengan memakai kulit anak domba supaya badannya seperti berbulu, karena kakaknya badannya kulitnya itu berbulu. Ya, di sini kemudian dia diberkati oleh ayahnya Iskak pada waktu itu karena Iskak buta ya, sehingga hak kesulungan diberkati kepada Yakub. Tapi setelah itu dia mengalami ketakutan karena sudah menyerobot tadi. Dan dia takut untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Ya, tentunya hal ini pun juga akan terjadi pada masa sekarang ya. Seseorang yang melakukan suatu kecurangan, dia juga akan mengalami ketakutan. Dia akan senantiasa dibayangi dengan hal-hal buruk ya. Takut, wah nanti kalau ketahuan, takut nanti kalau bertemu orangnya ya. Nanti kalau ketahuan dihukum dan lain sebagainya. Nah, ini pun juga terjadi pada masa itu ya. Jadi hal ini pun kalau kita melihat bagaimana seorang Yakub yang waktu itu melakukan suatu kecurangan dan akhirnya dia pun juga diampuni karena Tuhan tahu bahwa di dalam imannya dia memiliki percayaan penuh ya, bahwa pada saat itu dia bergumul atau bergulat dengan orang yang memiliki kuasa yang lebih, yaitu kuasa ilahi, sehingga namanya diganti menjadi Israel. Nah, di sini kita bisa berikan suatu atau melihat suatu contoh
bagaimana perbuatan Yakub pada waktu itu juga memberikan gambaran bagi kita untuk tidak melakukan segala hal seperti yang dilakukan Yakub pada saat itu. Apa yang diperbuat Yakub ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu sebenarnya memiliki kehendak yang bebas. Manusia tidak bisa mengatur Tuhan di sini. Hanya satu yang bisa mengikatnya, yaitu kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia Allah kepada kita yang selalu kita syukuri, kita rasakan, kita imani bersama, itu akan mengubah kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena daulat Tuhan di dalam kehidupan kita itu luar biasa. Kita juga akan mendapatkan kemenangan di dalam roh jika kita terlebih dahulu dikalahkan oleh kasih-Nya. Ya, jadi kita tidak bisa berdaulat pada diri kita sendiri karena kita tahu bahwa Allah lebih berdaulat dalam kehidupan kita. Biarlah melalui peristiwa Yakub di Sungai Yabok ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa bersandar pada penyertaan Allah. Kita tidak perlu bergantung pada keterbatasan akal dan juga pikiran kita sendiri, sebab Allah berkuasa dari apapun di dalam hidup kita. Mari kita muliakan Dia dengan hidup kita. Amin. Marilah kita masuk di dalam saat teduh, dan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dengan doa Bapa Kami. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah, yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kau ajarkan dan ingatkan kami bahwa Engkau memiliki belas kasih. Bimbing kami agar ketika kami melakukan kesalahan, tidak pernah takut untuk mengakui di hadapan-Mu. Pengampunan yang Engkau berikan merupakan berkat terindah dalam kehidupan kami. Biarlah semakin hari kasih setia-Mu semakin bertumbuh di dalam hidup kami. Pimpin dan juga sertailah hidup kami setiap saat hingga kami dapat berbuah bagi sesama melalui kesaksian hidup kami. Mampukan kami agar senantiasa hidup menurut roh atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Dan biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Jikalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, bimbing dan sertai kami menurut kasih setia-Mu, agar kami sampai di rumah dengan selamat dan juga bertemu keluarga kami dalam sukacita yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Doa kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 340, bait yang pertama dan kedua. Hai bangkit bagi Yesus, sambil kita memberikan persembahan pembangunan. Salibnya, ajukan bagi
Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lakukan firman Tuhan di tengah pergumulan hidup kita, dan hendaklah kita menjadi saksi-saksi Yesus Kristus. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan marilah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku.